Assalamualaikum, saya Iman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam laporan faktor-faktor penyebab terjadinya cyberbullying di kelas 10 RPL 2. Presentasi ini terbagi menjadi dua bab. Di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian. Di bab 2 ada pengertian, faktor, contoh, dan upaya mengatasi cyberbullying. Kita langsung saja ke bab 1. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang dari penelitian ini. Cyberbullying meningkat di kalangan remaja dan pelajar, termasuk di Indonesia dan kelas 10 RPL 2 SMK Telkom Makassar. Dampaknya negatif terhadap kesehatan mental, emosional, sosial, dan kecemasan jangka panjang. Penyebab dan pencegahan perundungan dunia maya di kelas tersebut perlu diteliti. Hasil penelitian ini penting bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini di kalangan pelajar. Selanjutnya, kita bahas rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu mengapa marak terjadi cyberbullying di kelas 10 RPL 2, dan bagaimana ciri-ciri dari siswa yang menjadi korban perundungan dunia maya. Berikutnya tujuan. Tujuan pertama kami adalah untuk menjelaskan mengapa perundungan dunia maya yang marak terjadi di sekolah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya perundungan dunia maya di kelas XRPL 2 SMK Telkom Makassar. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri siswa yang menjadi korban perundungan dunia maya di kelas XRPL 2 dan memberikan usulan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus ada manfaat penelitian. Manfaat pertama adalah hasil ini dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying. Kedua, dapat membantu sekolah untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi cyberbullying. Yang ketiga, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pemahaman cyberbullying. Yang terakhir, keempat, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Dan kita akan masuk ke bab 2. Yang pertama, apa sih itu perundungan atau bullying? Secara umum, bullying adalah untuk penindasan oleh pihak yang lebih kuat bertujuan untuk menyakiti. Menurut KBBI sendiri, perundungan adalah kekerasan dan intimidasi terus-menerus tanpa alasan yang jelas yang merendahkan, menyakiti seorang atau sebuah kelompok. Yang kedua, ada definisi dunia maya. Secara umum, dunia maya atau cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Menurut KBBI, arti dunia maya adalah ruang informasi dan komunikasi dalam internet. Nah, selanjutnya ada definisi perundungan dunia maya. Jadi, perundungan dunia maya atau cyberbullying itu adalah penindasan yang terjadi secara online atau perundungan yang terjadi di media sosial seperti melalui email, pesan teks, platform game, dan ruang obrolan dan juga sebagainya. Terus yang kedua itu ada aspek-aspek perundungan dunia maya. Jadi itu dapat menyebabkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto yang memalukan tentang seorang diri di media sosial. Terus mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting dan menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang melakukan dan yang memalukan dan menyakitkan. Terus apa saja faktor-faktor dari cyberbullying atau perundungan dunia maya itu? Jadi ada 5 faktor yang saya ketahui, yaitu yang mempengaruhi dalam masa remaja kita itu faktor individu diantaranya pengalaman kekerasan, terus persepsi, gender, usia, kontrol keluarga yang meliputi pola asuh dan stres orang tua, juga faktor teman berupa dukungan. Dampak bully di dunia maya bagi korban. Yang pertama itu dampak psikologis. Yang pertama mudah depresi dan marah. Kedua mudah gelisah dan cemas. Ketiga menyakiti diri sendiri. Sosial. Yang pertama tidak menarik diri. Kedua tidak percaya diri. Dan ketiga menjadi agresif.
Ketiga itu dampak sekolah. Yang pertama penurunan prestasi, kedua perilaku bermasalah di sekolah. Bully di dunia maya bagi pelaku. Yang pertama mudah marah dan agresif, kedua kurang berempati, ketiga dijauhi orang lain. Bagi saksi, orang yang menyaksikan akan berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima dan dapat ikut melakukannya. Kasus bully di dunia maya. Kasus selebgram Dwi Handayani sempat mengalami stres dan ingin menyakiti dirinya sendiri akibat mengalami cyberbullying. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nusuluddin Febrianti. Jadi di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, upaya pencegahan cyberbullying. Yang kedua, jenis desain penelitian yang kami gunakan dalam penelitian. Yang ketiga, waktu serta tempat penelitian. Dan yang terakhir, data dan sumber data penelitian. Jadi yang pertama, upaya pencegahan cyberbullying. Jadi ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah cyberbullying. Yang pertama itu pertimbangkan setiap postingan. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, akan lebih baik kita mempertimbangkan postingan kita. Karena bisa saja postingan kita itu dapat memicu keributan atau bahkan perundungan. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu mempertimbangkan setiap konten yang akan kita bagikan di media sosial. Jika sekiranya menurut kita konten atau postingan yang akan kita bagikan tersebut akan menimbulkan masalah, lebih baik kita menyimpannya sendiri saja dan jangan posting itu. Yang kedua itu jangan memulai ujaran kebencian. Karena tidak jarang tindakan cyberbullying diakibatkan oleh tindakan atau ucapan dari korban itu sendiri. Contohnya itu misalnya jika kita menyampaikan sebuah ujaran kebencian pada seseorang, maka kita bisa diserang habis-habisan oleh para pendukung atau orang-orang yang sepaham dengannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menjaga ucapan kita di media sosial agar tidak menjadi korban cyberbullying. Yang ketiga, jangan memposting informasi pribadi. Dalam cyberbullying sering terjadi informasi pribadi menjadi objek atau bahan bully. Hal ini bisa berdampak buruk karena sasaran bullying bisa saja bukan hanya kita, tapi melainkan orang-orang terdekat kita. Yang keempat, atur privasi akun. Zaman sekarang itu platform media sosial sudah menyediakan fitur di mana kita bisa mengelola privasi akun kita. Misalnya, apakah akun kita bersifat publik atau bersifat privat. Hal ini bisa kita atur untuk menghindari orang tidak bertanggung jawab yang melakukan cyberbullying kepada kita. Jadi semakin sedikit orang yang dapat melihat akun serta postingan kita, maka semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban cyberbullying. Dan upaya yang terakhir yang dapat kita lakukan, selektif dalam mengomentari isu. Karena seringkali seseorang menjadi korban bullying karena salah dalam mengomentari isu yang sedang beredar. Terkadang isu-isu di media sosial erat dengan kelompok-kelompok yang fanatik. Jadi apabila kita salah berkomentar, kita bisa diserang oleh kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam mengomentari isu agar tidak membuat orang lain merasa tersinggung. Nah, selanjutnya itu jenis desain penelitian. Jadi penelitian kami itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kenapa kami menggunakan metode penelitian kualitatif? Karena permasalahan yang diteliti itu kompleks, dinamis, dan penuh makna. Sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial yang kompleks dan dinamis tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penggunaan metode kualitatif ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang faktor-faktor penyebab perundungan dunia maya di kelas 10 RPL 2. Lalu selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian kami lakukan pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023. Tempat penelitian ini dilakukan di SMK Telkom Makassar, tepatnya di kelas 10 RPL 2, yaitu kelas kami sendiri. Lalu, selanjutnya data dan sumber data. Jadi ada 2 jenis data, yang pertama itu data primer, dan yang kedua data sekunder. Apa perbedaan keduanya?
Kalau data primer itu merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan atau di tempat penelitian oleh orang yang melakukan penelitian. Nah, bedanya data sekunder itu adalah data yang diperoleh serta dikumpulkan oleh individu yang melakukan penelitian berdasarkan dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi data primer itu kami ambil melalui kuesioner atau survei yang kami bagikan pada responden, dan juga dari observasi langsung kepada subjek penelitian yang antara lain adalah siswa dari kelas 10 RPL 2. Terus data sekundernya kami ambil itu berasal dari sumber-sumber online yang relevan dengan topik penelitian, jurnal, dan literatur yang terkait. Ini kami jadikan sebagai acuan referensi bagi penelitian kami. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Farel. Berikut saya yang akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian. Yang pertama itu tahap pralapangan. Apa yang dilakukan di tahap pralapangan? Yang pertama itu menentukan topik penelitian, yang kedua itu memilih tempat penelitian, dan yang terakhir itu membuat tujuan dan rumusan masalah penelitian. Yang kedua itu tahap pekerjaan lapangan. Apa yang dilakukan di tahap pekerjaan lapangan? Kita melakukan observasi langsung melalui observasi dan kuesioner atau survei. Dan yang ketiga itu tahap analisis data. Apa yang dilakukan di tahap analisis data? Yang pertama itu mengelola data yang diperoleh, dan yang kedua itu analisa secara mendalam menggunakan teori-teori dari beberapa ahli. Terus berikutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data apa saja yang kami lakukan? Yang pertama itu kuesioner atau survei, digunakan untuk mengumpulkan data secara luas dari sejumlah responden dalam kelas 10 RPL 2. Kuesioner disebarkan secara online melalui chat group kelas 10 RPL 2 di WhatsApp. Yang berikutnya itu observasi. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi dan perilaku siswa kelas 10 RPL 2 untuk memberikan wawasan tentang situasi nyata yang terjadi. Berikut adalah hasil penelitian yang kami dapatkan. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab terjadinya cyberbullying menurut para responden. Yang pertama itu pelakunya adalah orang yang mau mendapatkan validasi dari orang lain dengan menggunakan cara yang salah. Yang kedua itu pelaku adalah tipe orang yang tidak dapat mengontrol diri. Yang ketiga itu pelaku adalah orang yang rasis. Yang keempat, pelaku merasa lebih baik daripada orang lain untuk kesenangan sendiri. Yang kelima itu karena adanya perasaan iri terhadap orang lain, berupa iri terhadap pencapaian orang lain, misalnya seperti ada orang yang upload dia punya foto mobil baru di sosial media. Kalau orang yang lihat itu orangnya iri, dia pasti bakalan komentar buruk terhadap postingan orang tersebut. Yang keenam adanya salah paham antara korban dan pelaku. Yang ketujuh pelakunya adalah orang yang mau diperhatikan dan terkadang orangnya suka menghakimi. Yang kedelapan, korban adalah orang yang aktif di sosial media dan tanpa sengaja melakukan sebuah kesalahan. Misalnya seperti itu, orang biasa tidak pernah dipamer, tiba-tiba dia posting di foto pamernya di sosial media begitu, pasti dia bakalan kena bully begitu. Terus hasil penelitian yang kedua itu solusi untuk mengatasi cyberbullying menurut responden. Yang pertama memberikan sanksi sosial bagi pelaku cyberbullying. Yang kedua akun pelaku cyberbullying diblokir, dan yang ketiga itu memberikan bantuan emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.